Pada suatu pagi, dengan hembus angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tiba menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu, nak? Maaf Tuan, saya tidak sengaja tertidur di sini. Semalam saya mabuk berat, dan setelah itu saya tidak ingat apapun lagi. Perkenalkan, namaku Logawe. Namaku Ken Arok. Oh iya, lebih baik kau masuk ke rumahku dulu, nak. Duduklah, Ken Arok. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa, Tuan? Aku sering mendengar namamu, bahwa engkau adalah pemuda yang gagah, berani. Namun aku pula sering mendengar sifat burukmu. Jikalau engkau mau berubah, aku siap membantumu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Di manakah tempat itu, Tuan? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pemimpin daerah Tumapel. Dia sedang mencari pengawal pribadi. Dan aku sangat yakin kau pasti diterima. Bagaimana mungkin kau dapat sakit itu, Tuan? Jangan panggil Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, hamba sudah menemukan pengawal yang cocok untuk pengawal pribadi Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Suatu kehormatan jikalau Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Memang benar jika aku sedang mencari pengawal pribadi. Dan kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Logawe adalah orang kepercayaanku dan aku sangat percaya pada pilihannya. Maka kau kuterima menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih banyak Paduka. Hamba berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ken Dedes istriku, kemarilah. Berdirilah di sebelahku. Paman, cantik sekali wanita itu. Memang, tetapi kau harus ingat Ken Arok, dia adalah istri Paduka. Jadi jangan memandanginya seperti itu. Baiklah, Paman. Ken Arok, perkenalkanlah, ini istriku Ken Dedes. Ken Dedes, perkenalkan, ini Ken Arok, pengawal pribadi Kanda yang baru. Kau benar-benar cantik, Ken Dedes. Siapa ya kira-kira namanya? Duh, apalagi senyumannya. Manis sekali. Kau ini kemana saja? Kau tidak tahu dia siapa? Memang kau tahu dia siapa? Tentu saja aku tahu. Aku kan selalu tahu banyak hal. Apalagi tentang pria setampan dia. Duh, benar-benar tampan pria itu. Cepatlah katakan, siapa dia? Kau pasti pura-pura tahu saja kan? Padahal sebenarnya kau tidak tahu dia siapa. Siapa bilang? Dia itu adalah pengawal pribadi Paduka Tunggul Ametung yang baru. Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini? Berarti aku akan melihatnya setiap hari? Hah, senangnya. Awas saja kalau ganjen di hadapannya. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya asik sekali. Makanannya belum matang. Kalian ini bagaimana sih? Sebentar lagi kan makan malam. Tunggulah, ini sebentar lagi selesai. Tenang saja. Tenang bagaimana? 15 menit lagi makan malam loh. Cepat selesaikan. Iya, berisik. Beberapa hari kemudian, sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang mengamati Ken Dedes dengan kusyuk dari kejauhan. Lihatlah,
Sedang apa sih setampan itu? Oh benar, sedang apa Ken Arok memperhatikan Yang Mulia Ken Dedes dengan tatapan seperti itu? Lihatlah, sesekali dia tersenyum ke arah Yang Mulia. Kurasa sepertinya dia jatuh cinta kepada Yang Mulia Ken Dedes. Kalian ini bicara apa sih? Itu bukan urusan kita, lebih baik kita ke dapur. Baiklah. Ken Dedes, andai saja kau milikku. Beruntung sekali dia memilikimu. Bisa memandang wajah cantikmu setiap saat. Andai saja aku adalah dirinya. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatnya tentang Ken Dedes. Ken Arok pun menemui Loh Gawe. Paman, aku ingin cerita tentang sesuatu padamu. Apa itu, Ken Arok? Ayo cerita Nana. Beberapa hari belakangan ini, aku selalu terpikir seseorang wanita yang wajahnya sangat cantik dan senyumnya sangat manis, sehingga aku tak bisa tidur. Aku sepertinya jatuh hati padanya, Paman. Memangnya siapa perempuan itu, Ken Arok? Dia, Ken Dedes. Apa? Ken Dedes? Kau bercanda, Ken Arok? Tidak, kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Tidak boleh, lupakan dia. Mengapa, Paman? Mengapa aku tidak boleh jatuh hati padanya? Apa karena dia adalah istri majikanku? Memangnya aku salah mencintai istri majikanku? Tapi, Ken Arok, Sudahlah, Paman. Aku pamit pulang. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Aku ini tampan, gagah, dan mempesona. Seharusnya aku bersama Ken Dedes yang memimpin Tumapel ini, bukan tuanmu yang lemah itu. Bahkan mengantar laporan ke pemerintah kota saja ia tak mampu. Selalu aku saja yang melakukannya. Seharusnya aku menjadi dia. Sebaiknya dia mati. Ya, itu dia. Sebaiknya dia mati. Beberapa hari kemudian, ia menemui Empu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Oke. Aku di sini. Kemarilah. Duduklah dulu. Ada apa engkau mencariku? Ki, aku hendak memesan keris sakti darimu. Buatkanlah aku keris yang paling sakti yang pernah kau buat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah. Aku akan membuatkanmu keris paling sakti di Jagad Raya ini. Namun, waktu yang dibutuhkan agak lama. 5-6 bulan baru engkau bisa mengambilnya. Tak masalah, Ki. Yang terpenting kerisnya sesuai dengan pesananku. Kalau begitu, aku pamit dulu, Ki. Silahkan. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggal Metung. Oh tidak, itu terlalu lama. Aku tidak tahan melihatnya membelai Ken Dedes. Ya, aku harus menemui Empu Gandring sekarang juga. Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Ki, bagaimana keris pesananku? Sabarlah, wahai anak muda. Sudah aku bilang, aku butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Jadi, kau bisa datang padaku 3 bulan lagi. Tidak, Ki. Itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi, keris ini masih belum sempurna. Aku tidak peduli. Sempurna atau tidak, aku ingin keris itu sekarang juga. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh. Menghabisi Tunggal Metung. Apa? Kau ingin menghabisi Tunggul Ametung dengan keris ini?
Tidak anak muda, tidak akan aku berikan keris ini padamu. Apa urusanmu, Ki? Cepat berikan ke situ. Tidak, tidak Kenarok, tidak. Baiklah Ki, jika aku merebut dengan cara kasar. Benar-benar tak tahu diuntung kau Kenarok. Suatu saat, keris itu akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu. Lalu Empu Gandring pun meninggal, dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Kenarok, apa yang kau bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Itu saja. Ini kerisku, sangat sakti. Kau suka? Wah, bagus sekali. Aku suka. Bolehkah aku meminjamnya? Boleh. Benarkah Kenarok? Boleh tidak aku mengaku-ngaku pada teman-teman bahwa keris itu milikku? Kumohon Kenarok, aku ingin membuat mereka terkesan. Silakan saja, aku tidak masalah. Kau baik sekali Kenarok. Terima kasih. Kalau begitu aku pinjam ya. Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Lalu dua orang gadis berjalan menuju rumah Empu Gandring yang bertujuan akan memesan keris itu. Permisi Ki, Aki, kau ada di dalam kan? Pintunya tidak dikunci. Benar, ayo masuk. Ya Tuhan, Ki. Bagaimana ini? Gadis A memeriksa nadinya untuk memastikan, dan ternyata ia memang telah meninggal. Lalu mereka mencari pertolongan kepada warga. Oh ya ampun. Ada apa, Apa yang terjadi pada Empu, Nona? Entahlah, kami pada saat itu hanya ingin mengunjungi Empu, namun ia tidak menjawab panggilan dari kami. Kami terus panggil-panggil dia, tapi tetap saja tidak ada jawabnya. Lalu aku buka pintunya dan itu tidak terkunci. Pada saat kami masuk, ia telah tergeletak lemas tak bernyawa pada saat kami periksa. Pak, Bu, sungguh kami tidak tahu apa-apa mengenai ini. Ya sudahlah, lebih baik kita urus jenazahnya. Kita harus menyemayamkannya. Beliau hanya hidup sebatang kara, dia hidup sendiri. Empu Gandring pun disemayamkan di desa tersebut. Hei, lihatlah apa yang kubawa. Memangnya apa yang kamu bawa itu? Ini keris baru milikku, Sakti Mandraguna. Kalian pasti tidak punya kan? Allah, aku tidak percaya keris itu milikmu. Coba lihat keris itu, hanya untukkan saja. Wow, alangkah bagusnya keris ini. Bentuknya, lembukannya, warnanya sangat mempesona. Tidak seperti pemiliknya. Kau pasti bohong kan? Pasti kau terpukau dengan keris ini. Harus sekali kau. Bolehkah aku melihatnya? Silakan. Gimana? Indah bukan? Apakah kau mau meminjamnya? Benarkah kau sudah meminjamkannya? Haha, ya tidaklah. Lalu Kebo Ijo pun memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan kebagian ke dalam istana. Kenarok, ini dia keris milikmu. Tapi kau jangan bilang ke siapa-siapa ya, bahwa keris itu milikmu. Soalnya orang-orang sudah tahu bahwa keris itu milikku. Kau tenang saja. Keris ini tidak akan keluarkan. Aku membelinya hanya sekedar koleksiku saja. Sekali lagi, terima kasih ya Kenarok. Kenarok, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya kau tidak ikut mendampingiku kemarin. Padahal penghargaan itu juga berkat bantuanmu. Tidak perlu berlebihan Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga besar di belakang bungu. Oh ya, tolong Kenarok, tolong singkirkan serangga itu. Sudah Paduka. Kanda. Apa yang kau lakukan pada suamiku, Kenarok? Dengarlah Kendedes, aku melakukan ini untukmu, demi engkau.
apa? Aku tidak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau hanya memakai topeng kebohonganmu di depan umum. Kau sebenarnya tersiksa. Kau selalu menangis tiap malam. Aku tahu itu. Kau dari mana, Ken Arok? Tak penting. Yang terpenting, aku sudah membebaskanmu dari laki kejinan busuk ini. Ken Dedes hanya diam menangis, tidak tahu harus apa. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Ken Dedes pun masih tidak menjawab karena tangisnya yang mendalam terus berujung lama. Tak lama Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Tolong prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka telah dibunuh oleh seseorang. Dan yang mulia Ken Dedes telah menemukannya seperti ini. Tolong cari siapa pembunuhnya. Dia harus dihukum mati. Lantas apa yang bisa kami lakukan sedangkan kami tidak tahu siapa pembunuhnya? Keris ini. Ya, cari siapa pemiliknya. Aku menemukan keris ini tergeletak di samping Paduka. Sepertinya dia panik hingga meninggalkan bukti. Sepertinya saya mengenali keris ini. Ini seperti tidak asing. Ya, ini keris milik Kebo Ijo. Kemarin-kemarin ia hendak memamerkannya. Kau yakin tidak membunuhnya? Sangat yakin. Kemarin dia memamerkannya di depan kerumunan orang-orang di istana. Baiklah, tolong jangan berisik. Kita akan menangkapnya agar ia tidak kabur. Dan setelah itu kita akan menyemayamkannya. Lalu kita tangkap si kepala keboji itu. Kau masih marah padaku, Ken Dedes? Aku tidak tahu harus mengatakan apa padamu. Apakah aku harus berterima kasih setelah kau telah membebaskanku, atau apa aku tak mengerti misalnya. Jadi kau pembunuh Paduka? Sungguh. Bukan aku, Ken Arok. Sungguh. Kamu tahu ini? Ini keris milikmu kan? Mereka para warga tahu kalau ini keris milikmu. Wahai para warga, aku ingin mengatakan bahwa keris itu milik. Ini adalah hukuman yang pantas untuk seorang bunuh. Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik Ken Arok. Ken Dedes, sudah lama aku mendam rasa ini kepadamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Ya mulia Ken Arok. Ada apa? Kami datang kemari ingin menawarkan kerjasama dengan Yang Mulia untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Marilah kita bersama-sama melepaskan diri dan membangun kerajaan kita masing-masing. Memangnya apa rencana kalian? Mereka pun membisikkan tentang rencana mereka pada Ken Arok. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Baiklah. Akhirnya setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri pun dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati.
Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tohjaya. Bunda, mengapa ayahanda lebih menyayangi Tohjaya daripada aku? Jangan-jangan benar apa yang orang-orang katakan, bahwa aku ini bukan anak kandungnya ayahanda. Benar, Nak. Ayah kandungmu meninggal di saat kau masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu, karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi yang mereka katakan itu benar. Pantas saja ayah lebih menyayangi Tohjaya daripada aku. Ayah kenapa pada saat meninggal, Bu? Ayahmu dibunuh oleh seseorang, Nak. Katakan pada aku, Bu, siapa pembunuhnya? Mengapa yang sudah diam? Apakah ibu menyembunyikan sesuatu dariku? Baiklah, Nak. Mungkin sudah saatnya kamu tahu. Orang yang telah membunuh ayahmu itu adalah Ken Arok. Benarkah, Bu? Percaya dan semua ini? Maafkan ibunda baru mengatakannya sekarang. Parat! Tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Dia harus bermahal apa yang dilakukan. Jangan, Nak. Kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau terjadi apa-apa padamu. Tenang, Bu. Aku tahu cara menghadapi orang seperti dia. Ken Arok harus mati. Tapi aku tak mau membunuh jenazahku sendiri. Ya, aku tahu siapa yang bisa diandalkan. Anusapati memanggil Ki Pangalasan. Ada apa Pangeran memanggil saya? Kau mau ini? Apa itu untuk hamba Pangeran? Tentu saja, tapi kau harus lakukan sesuatu untukku. Apa itu Pangeran? Bunuh Ken Arok. Mengapa Pangeran ingin hamba membunuh Paduka Raja? Sudahlah, lakukan saja. Aku tahu kau sering melakukan buruk oleh Ken Arok. Maka dari itu, itulah saatnya bersedam. Baiklah Pangeran. Tunggu dulu. Ini kris yang akan kau gunakan untuk membunuh Ken Arok. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Setelah Ken Arok terhitung nanti, itulah saatnya aku menghabisinya. Setelah kau menghabisinya, temui aku di gudang. Akan kau bawa semua perhiasannya. Baiklah Pangeran. Daya, mana makanan untuk Paduka Raja? Ini Pangeran. Ya sudah, biar kau saja yang mengantarkannya. Baiklah. Anusapati mencampurkan ramuan tidur ke makanan Ken Arok. Rasakan ini Ken Arok. Ini ayah Anda, makanan untuk Anda. Terima kasih Anusapati. Mengapa engkau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa ya. Aku sekalian ingin menemui ibu tadi. Kira ibu sedang bersama ayah. Tidak, ibumu sedang pergi. Enggak ya, permisi. Anusapati mengamati Ken Arok makan dari jendela. Ngantuk sekali. Pangalasan, sekarang saatnya kau jalankan tugasmu. Aku akan mengalihkan perhatian orang-orang di sana. Baik Pangeran. Ki Pangalasan pun menghampiri Ken Arok. Maafkan hamba yang mulia. Ken Arok pun meninggal. Bagaimana? Berhasil? Iya Pangeran. Bagus sekali Ki. Ini untukmu. Terima kasih Pangeran.
Ini Krisya Pangeran. Senang bekerja sama Ranuki. Ki Pangalasan pun terpesona dengan emas dan perhiasan yang ia dapatkan tanpa diduga. Anusapati menusuk Ki Pangalasan dari belakang. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun, Tohjaya terlihat tidak setuju. Tohjaya adalah anak Ken Arok dengan Ken Umang, istri Ken Arok sebelum menikah dengan Ken Dedes. Anusapati, dengarkan aku. Kau tidak pantas menjadi raja. Akulah lebih pantas sebab aku adalah anak dari Raja Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas memimpin Singasari ini. Ayahmu pun tidak pantas karena dia telah merebut singgasana ini dari ayahku, Tungkul Ametung. Aku tahu dialah pembunuh ayahku. Dia akan mati cepat atau lambat. Aku akan membalaskan dendam ayahku dan merembut singgasana darinya. Larasati, aku tahu kau sakit hati karena Anusapati telah meninggalkanmu dan lebih memilih wanita lain. Benar, aku memang sakit hati olehnya, dan aku juga sangat benci padanya. Maka dari itu, aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghancurkannya. Caranya? Suatu hari, Larasati menghampiri Anusapati yang sedang merawat ayamnya. Anusapati, tolong aku sangat butuh bantuanmu. Tapi aku bukan siapa-siapamu lagi. Kumohon, bantulah aku. Kali ini saja, aku janji aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, kau butuh bantuan apa? Mari ikut denganku. Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia dan Tohjaya rencanakan. Saat Anusapati lengah, Tohjaya langsung menusuknya dengan keris hingga meninggal. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama, sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni. Wahai warga-wargaku, aku sudah tua, aku akan mempercayakan Singosari ini kepada putraku, Kartanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. Wow! Pada masa pemerintahan Kartanegara, Singosari mencapai puncak. Ada apa yang mulia? Aku ingin memperluas daerah dan kuutus kau Mahesa untuk memimpin ekspedisi ini. Kita harus menggulingkan kerajaan Sriwijaya. Kita juga harus mencegah pengaruh Cina. Baiklah yang mulia. Mahesa dan pasukannya pun berangkat untuk melakukan ekspedisi yang diperintahkan Kartanegara. Namun, ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kartanegara dan melakukan perjanjian damai. Saya kemari untuk mengajak Paduka berdamai agar tidak melakukan perlawanan kepada kami. Maaf, saya tidak mau. Tapi Paduka, diam-diam penguasa Kediri, Jaya Katuang yang juga merupakan pesan Kartanegara merencanakan upaya penyerangan terhadap Singasari. Singasari sedang lemah. Banyak pasukannya yang dikirim untuk melakukan ekspedisi Pamalayu. Ini saatnya kita melakukan penyerangan. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Raja? Tenanglah istriku. Anak kita pasti akan berpihak pada kita. Karena saya Paduka, hamba mendapat kabar bahwa Jaya Katuang berusaha akan menyerang kerajaan Singosari. Apa? Sialan. Kau silakan pergi, Wirnarti. Kabarkan jika ada perubahan. Baik Paduka.
Dayang, panggilkan Raden Wijaya dan Ardi Raja. Lusa Kediri akan melakukan penyerangan ke kerajaan Singgosari. Maka aku utus kalian berdua untuk memimpin perlawanan ini. Baik, Ayahanda. Kau kenapa diam saja, Ardi Raja? Aku tahu apa yang ada di dalam benak pikirmu. Ku beri kau 1 malam untuk berpikir. Kanda, bagaimana ini? Apakah Kanda akan berpihak kepada Jaya Katuang? Dia tidak seharusnya mengibarkan bendera perang. Kita ini keluarga, Kanda. Bisik, Sarwati. Aku sedang pusing. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah, Kanda. Ada apa, Lira? Kang Mas, kau harus ikut pulang denganku ke Kediri. Apa yang membuatku harus memilih Kediri daripada Singasari? Kang Mas, kau itu di sana tidak dianggap. Kartanegara lebih membanggakan menantu kesayangannya Wijaya daripada kau. Dan Kartanegara pasti akan lebih memilih Wijaya untuk menggantikannya menjadi raja daripada kau. Jadi, lebih baik kau pulang ke Kediri. Kau benar, adikku. Tapi bagaimana dengan istriku? Tenang, Kang Mas. Semuanya bisa diatur. Salam hormat Paduka Raja. Ada apa, Winarti? Hamba melihat Pangeran Ardi Raja di Kediri. Beliau sudah bergabung dengan pasukan penyerangan Kediri. Sudah kuduga. Baiklah, kau boleh pergi, Winarti. Baik, Yang Mulia. Apa? Kanda Ardi Raja lebih memilih membela ayahnya? Kau sungguh tega, Kanda. Kau telah meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus merelakannya. Tapi ibu... Keesokan harinya, perang pun tak dapat dihindari. Karena kekurangan personil, akhirnya Singosari kalah. Kartanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.